Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kanun lembaga keuangan syariah. Perhatikan dengan baik ya agar kamu dapat memahami isi video ini dengan jelas. Dimulai dengan latar belakang bank syariah dan bank konvensional. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Baik bank konvensional maupun bank syariah dapat menjalankan fungsi sebagai tempat penyimpan dana. Terdapat perbedaan prinsip bank syariah dan bank konvensional. Berikut ini perbedaan antara prinsip bank syariah dan prinsip bank konvensional yang dihimpun dari laman OJK. Berdasarkan sistem keuntungan, pada bank konvensional, prinsip keuntungan dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Perbankan syariah menghindari mesir, gharar, dan zalim. Mesir bermakna judi atau spekulasi, gharar ketidakjelasan terhadap saksi jual beli, sedangkan zalim mengambil hak orang lain secara tidak benar. Bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank, bank meminjamkan dananya kepada nasabah peminjam. Dalam bank konvensional, bunga sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian, tetap harus membayar bunga kepada nasabah. Demikian juga dengan nasabah peminjam, wajib membayar bunga dan angsuran, sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Dalam sistem bank syariah, nasabah pendanaan menitipkan dana kepada bank melalui dua akad, wadiyah atau titipan umum, mudharabah atau investasi. Bank syariah memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, sewa, atau jual beli. Untuk nasabah pembiayaan besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dengan nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya, tidak ada yang bersifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang akan menabung uang. Uang tabungan ini digunakan bank untuk pembiayaan nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Selanjutnya, kita ke pengertian riba. Dalam konteks syariah atau hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, pinjam meminjam atau jual beli masuk kategori transaksi yang haram. Qanun adalah sebuah kata Arab. Kata ini dapat merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh Sultan-Sultan Ottoman. Berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang diuraikan oleh para hukum Islam. Di Aceh, Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Fungsi kanun pada prinsipnya adalah sama dengan fungsi peraturan daerah, serta materi muatan kanun adalah sama dengan materi muatan peraturan daerah. Namun terdapat perbedaan dalam beberapa materi muatan kanun, dikarenakan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh seperti pelaksanaan syariat Islam. Di Aceh, Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah ini berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan transaksi di Aceh, setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan kabupaten kota, LKS yang menjalankan usaha di Aceh, dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.
Konon Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menunjukkan pengakuan Bank Indonesia akan keberadaan bank Islam dan bank konvensional. Dukungan dari lembaga keuangan di seluruh dunia, adanya bank Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sangat penting untuk memelihara umat Islam dari hal-hal yang menyerumuskan kepada yang haram. Konsep yang melekat atau built-in konsep pada bank syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Masih terdapat berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank Islam di antara kelompok masyarakat dan bank syariah, seperti kontroversi tentang bank dan riba, kontroversi tentang sistem akuntansi berbasis kas dan akrual, kontroversi tentang perhitungan bagi hasil atas dasar profit dan loss sharing dan revenue sharing, kontroversi tentang penghitungan margin harga jual bank pada akad murabah, bak bid haman ajil, salam, istishana, ijarah, dan lain-lain. Kurangnya tenaga kerja yang memahami mengenai perbankan syariah, keberhasilan sistem bagi hasil Bank Indonesia pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya. Karena Bank Islam membawa misi bagi hasil yang adil, maka Bank Islam lebih memerlukan tenaga profesional yang handal daripada bank konvensional. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama. Merupakan hal yang nyata bahwa di dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima atau membayar bunga adalah riba, karena riba sudah jelas dalam pandangan Islam dilarang. Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama memperoleh banyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan dan sebagian yang belum menyimpan dananya di bank yang sudah ada. Sistem pemberian bonus, uang dan pengenaan biaya uang disebut bunga dalam sistem perbankan konvensional yang berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Adanya peluang ekonomi bagi keberadaan bank Islam. Adanya bank Islam yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi akan memperkaya khasanah perbankan di Indonesia. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila bank Islam dikait-kaitkan dengan fanatisme agama. Maka akan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi perkembangan bank Islam. Ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Ancaman berikutnya, mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang sudah ada. Umat Islam sendiri yang kualitas imannya mengalami kemerosotan karena tergoda oleh kebutuhan materi. Sudah tahu kan apa itu Konon, lembaga keuangan syariah? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebagai dukungan jika kamu suka video ini. Stay safe everyone. Thank you for watching.